Kembali kakek Wahyu meradang atas peristiwa di Tanah Merah di mana terjadi ledakan pipa gas yang kemudian membuat banyak warga yang tinggal di sana terpaksa menjadi korban, dan hal ini membuat beliau betul-betul meradang terhadap Anies Baswedan yang dianggap melakukan pembiaran dengan mengeluarkan IMB. Bener goblok, bodoh, tolol, ceroboh. Daerah tidak aman, daerah berbahaya, kau berikan izin mendirikan bangunan. Bener-bener tolol, goblok. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Tetalopi Bulukumba. Video kakek Wahyu, salah seorang orang tua yang memang sangat kritik terhadap bagaimana melihat bangsa dan negara ini bisa maju ke depan, terutama terhadap para kadrung-kadrung yang selama ini dianggap mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Kali ini beliau meradang dengan kejadian di Tanah Merah atas peristiwa adanya ledakan pipa gas yang kemudian mengakibatkan banyak masyarakat di sana yang menjadi korban. Hal ini membuat beliau sangat marah, geram terhadap Yohanes Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Karena kemudian di sana demi untuk kepentingan politik, Anies Baswedan dinilai ceroboh, dinilai tidak berperi kemanusiaan dengan mengeluarkan isi mendirikan bangunan yang jelas-jelas tanah itu adalah tanah Pertamina, dan itu adalah pelanggaran yang nyata yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Tentu ini sudah banyak dibahas oleh akun-akun lain, channel-channel lain, yang saya mau bilang ke sahabat-sahabat semua, masihkah Anda percaya terhadap yang namanya Anies Baswedan ini yang kira-kira akan bisa memimpin bangsa Indonesia? Kalau ini terjadi secara terus-menerus, maka bisa jadi yang tadinya hanya orang Jakarta yang menjadi korban, ini bisa mengorbankan banyak orang, terutama rakyat Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 250 juta jiwa. Oleh karena itu, sebelum saya lebih lanjut bagaimana menguliti peristiwa itu, coba kita lihat dulu bagaimana kakek Wahyu memberikan tampolannya terhadap Yohanes Anies Rashid Baswedan. Bener goblok, bodoh, tolol, ceroboh. Daerah tidak aman, daerah berbahaya, kau berikan izin mendirikan bangunan. Bener-bener tolol, goblok. Sekarang kalau sudah mati, yang meninggal 17 itu, apakah kau nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah? Demi kekuasaan, tanpa otak, kau kasih IMB pada tempat yang sangat berbahaya seperti itu. Benar-benar goblok, benar-benar bodoh, benar-benar ceroboh. Yancuk, tidak punya hati, tidak punya peri kemanusiaan. Apa yang disampaikan oleh kakek Wahyu, saya kira itu keprihatinan yang mendalam, sedih tetapi sangat emosi terhadap Anies Baswedan. Dan dalam dunia demokrasi sah-sah saja. Jangan sampai kemudian karena kakek Wahyu ini melakukan kritik yang begitu tegas, lalu dianggap melakukan penghinaan terhadap Anies Baswedan dan dipersekusi sebagaimana yang terjadi pada kakek yang ada di Batak, yaitu kakek Amansa yang dipersekusi oleh orang-orang FPI biadab. Oleh karena itu, yang paling penting sebenarnya adalah bahwa peristiwa Tanah Merah itu jelas bahwa yang bermasalah di situ Anies. Oleh para buzzer-buzzer kadrung, justru kemudian menimpali Pak Jokowi dengan mengatakan bahwa kesalahan ada di Pak Jokowi karena Pak Jokowi yang mengeluarkan KTP di sana pada saat dia menjadi gubernur. Disinilah masalahnya para kadrung, terutama kadrung-kadrung KW ini yang tidak punya identitas di medsos, akun-akun dia pakai untuk menyerang Pak Jokowi. Tidak bisa membedakan yang mana KTP, yang mana IMB. KTP itu adalah bukti sebagai bukti kependudukan seseorang bahwa dia bermukim di tempat itu.
Sementara kalau IMB adalah isi mendirikan bangunan, artinya menganggap memang secara utuh bahwa masyarakat yang membangun rumah itu adalah dia yang memiliki lahan. Pertanyaan kritisnya, apa prasyarat untuk mendapatkan KTP? Itu kan prasyaratnya sederhana, yaitu surat keterangan domisili di atas 6 bulan, bukan keterangan kepemilikan lahan atau perjanjian jual beli atau akte hibah dan seterusnya yang kemudian melahirkan yang namanya IMB. Jadi memang kalian ini betul-betul kadrun peko, tidak ada otak. KTP saja dengan IMB kalian tidak bisa bedakan. Anies yang mengeluarkan IMB, Jokowi yang diserang karena mengeluarkan KTP kala itu. Padahal siapapun memang gubernurnya, yang namanya pelayanan kependudukan itu harus dilakukan. Karena itu hanya membuktikan bahwa orang itu bermukim di situ. Dibuktikan dengan apa? Dengan bukti domisili, surat keterangan domisili selama 6 bulan. Itu sudah bisa terbit KTP-nya. Beda kalau IMB, dodol. IMB itu harus ada alasnya minimal akte jual beli lahan. IMB baru bisa terbit. Kan begitu. Nah, karena itu kemudian saya kira kasus Tanah Merah ini betul-betul akan membuat Anies Baswedan akan nyunsek. Dan saya kira ditambah dengan kasus-kasus yang lain seperti kasus Formula E, yang saya kira di sana juga sudah dalam proses KPK. Sekalipun hari ini KPK diancam-ancam oleh para pendukung Anies, dianggap bahwa KPK sengaja melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan supaya Anies Baswedan tidak jadi capres. Semua giringan-giringan opini ini adalah omong kosong, hanya untuk berupaya melindungi Anies Baswedan dari jeratan hukum. Dan lagi pula kita ingat bagaimana Anies Baswedan waktu maju menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Sampai hari ini masih berutang 50 miliar, 90 miliar bahkan 92 miliar. Dan itu katanya kalau terpilih tidak usah dibayar. Nah, pertanyaannya kemudian kira-kira dibayar pakai apa? Pasti pakai pengaturan-pengaturan APBD, markup di sana sini. Akhirnya apa? Yang disampaikan Fahri Hamzah bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini membahayakan anggaran negara. Ya pastilah, karena di sana pasti terjadi pengaturan. Nah, kita tidak menginginkan bangsa Indonesia yang begitu luas ini, terdiri dari berbagai agama, berbagai budaya, berbagai bangsa, yang diikat dalam satu negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian diacak-acak oleh makhluk yang namanya Anies Baswedan. Karena itu saya kira fakta-fakta yang ada hari ini itu harus kita blow up ke permukaan, supaya apa? Rakyat bisa menilai bahwa layak tidaknya seorang pemimpin itu. Saya kira seperti yang selalu dibahasakan Anies Baswedan, lihat track recordnya. Ini track recordnya Anies semua ini buruk, ini yang kelihatan hari ini. Coba pendukungnya Anies Baswedan mana? Munculkan hal baik apa yang dilakukan Anies Baswedan selama ini, selama menjadi gubernur. Kan tidak ada. Secara nasional semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan di Jakarta adalah merupakan pengibulan terhadap rakyat dengan memberikan janji-janji manis supaya dia terpilih waktu itu dengan memakai ayat dan mayat untuk menekan rakyat memilih dia. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau ada yang mau membantah ini silahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.